Seleksi P3K Guru tahun 2023 diikuti oleh 4 kategori pelamar, dan selanjutnya di sini kita akan membantu mencoba menjawab pertanyaan di kolom komentar pada video sebelumnya, yaitu bagaimana kita itu bisa melihat jumlah formasi pendaftar dari P1 sampai dengan P4 atau umum. Dan saya ini dari formasi umum. Jika formasinya 170 dan semua pendaftar dari P1 sampai dengan P4 hanya 80 orang pendaftar, apakah yang P4 atau umum ini nanti bisa lolos semua? Apa masih ada PG? Terima kasih, ditunggu jawabannya. Dan di sini kalau misalkan kita gambarkan itu kira-kira seperti ini. Jadi dari jumlah formasi ini adalah kalau ditotalkan dengan jumlah pelamarnya ini lebih banyak formasinya. Ada juga yang sama persis, teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan berbagi update informasi terbaru. Yang pertama adalah di mana kita itu bisa melihat pesaing kita dari P3K Guru 2023 ini. Kemudian di sini kita nanti di mana sih untuk bisa melihat detail jumlah P1, P2, P3 dan juga P4, sehingga kita bisa memetakan kira-kira saingan kita berapa dan juga siapa saja. Nah, kemudian bagaimanakah peluang pelamar umum jika formasi ini lebih banyak daripada pendaftarnya? Apakah nanti kita bisa lulus semuanya? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan membantu menjawab juga untuk yang pertama, yaitu di sini ada pertanyaan dari salah satu kawan kita, dan mungkin dari teman-teman seluruhnya ini banyak sekali yang mendapatkan kasus yang seperti ini. Yaitu yang pertama, kita itu bagaimana sih untuk bisa melihat jumlah formasi pendaftar? Artinya di sini melihat pendaftar tuh siapa saja P1 sampai dengan P4. Kemudian dari formasi umum ya, ini adalah jika formasi itu totalnya 170, kemudian pendaftar ini hanya ada 80 orang. Nah, selanjutnya di sini nanti apakah masih berlaku passing grade, kira-kira seperti apa? Nah, yang pertama untuk kita melihat jumlah formasi yang dialokasikan per mapel ke daerah kita, maka teman-teman bisa melihat pada SK Pan RB. Nah, SK Pan RB yang ditujukan untuk di daerah kita masing-masing ya. Nah, di sini seperti contohnya ini adalah dalam suatu daerah, misalkan di sini untuk guru agama Hindu itu alokasi P3K-nya ini adalah ada 1. Kemudian untuk guru kelas di sini ada 50 ya. Kemudian juga untuk guru TIK ini ada 12. Kemudian untuk guru agama Kristen ada 28. Kemudian dari seluruh jumlah detail untuk formasi yang nanti akan diberikan kepada kita, ini kita bisa melihat pada portal pengumuman Pemda masing-masing ataupun juga SK Pan RB untuk peruntukan formasi di daerah kita. Dan selanjutnya kalau misalkan teman-teman ingin mengecek yaitu jumlah pesaing ya, untuk mengecek jumlah pesaing baik itu formasi CPNS maupun juga P3K. Di sini sebenarnya dulu sudah kita pernah membahas ya terkait tentang hal ini, baik itu CPNS maupun juga P3K, sehingga teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi di sini bisa optimis untuk bisa lulus ya di tahun ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengecek yaitu di sid.pelamar P3K ya, pelamar CASN 2023 ini seperti yang ada pada kartu video ini. Silahkan nanti dicek untuk caranya. Nah, misalkan, namun kalau misalkan kita cek pada bagian ini situs BKN ini, yaitu Google Doc dari BKN ya, maka di sini kita itu hanya bisa mengetahui yaitu yang submit teman. Misalkan saja di sini adalah untuk guru bimbingan konseling misalkan. Nah, ini pendaftarnya ini ada formasi ada 2000, kemudian pendaftar ada 10.000 dan seterusnya. Namun di sini adalah dapat dikatakan ini merupakan data globalan ya yang dari BKN ini. Kalau misalkan ingin melihat secara detail yaitu untuk jumlahnya itu berapa, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, maka kita itu bisa mengetahui itu dari informasi pusat informasi yang ada di Pemda masing-masing. Namun untuk yang disampaikan di Pemda ini, kalau misalkan saya mendaftar di Kabupaten A gitu kan, misalkan di sini untuk ahli pertama guru bahasa Indonesia ini jumlah formasinya berapa, kemudian jumlah pelamarnya ini ada berapa.
Kemudian ada yang dirinci juga jumlah pelamar dari pelamar kebutuhan khusus dan juga pelamar kebutuhan umum ini berapa. Tentunya itu diumumkan oleh Pemda ya. Namun terkadang Pemda satu dengan yang lain itu tidak sama. Ada yang diumumkan, ada juga yang tidak diumumkan, teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Terkadang juga di sini kita bisa mengetahui ya, yaitu dari mungkin teman-teman itu setiap daerah bergabung dalam grup-grup WhatsApp atau mungkin juga grup Telegram di daerahnya masing-masing, sehingga segala informasi di masing-masing Pemda itu juga dibagikan di sana. Nah, sebagai contohnya misalkan seperti ini, ketika itu yaitu untuk jumlah pelamar formasi kebutuhan khusus itu adalah misalkan untuk seni budaya itu hanya 1, bahasa Indonesia ada 6, kemudian juga di sini untuk agama Katolik ada 1, kemudian agama Kristen dan lain sebagainya. Nah, informasi yang seperti ini kita juga dapatkan yaitu dari informasi di grup-grup WhatsApp ya. Biasanya di Pemda itu ada grup WhatsApp-nya. Sehingga kalau misalkan teman-teman itu masuk dalam kategori pelamar kebutuhan khusus, nah misalkan di sini kita ambil yaitu untuk di sini dari apa ya? Kita ambil contoh misalkan adalah guru agama Islam ya. Nah, di sini guru agama Islam, coba kita cek jumlah formasi dan juga pelamarnya. Di sini untuk guru PAI ini adalah jumlah pelamar ada 55. Nah, ini adalah untuk data pelamar kebutuhan khusus setelah semua resume. Ini adalah jumlah pelamar PAI ada 55. Nah, sedangkan di sini untuk formasinya ini ada 82. Nah, maka di sini dapat dikatakan bahwa jumlah formasi ini lebih banyak dari jumlah guru PAI kebutuhan khusus yang mendaftar. Maka dapat dipastikan seluruhnya dari 55 orang ini nanti bisa lulus dan ditempatkan ya pada seleksi P3K guru di tahun 2023 ini. Nah, dikarenakan apa? Mengapa demikian? Tentunya di sini adalah tentunya masing-masing guru PAI ini mereka memiliki sekolah induk ya. Dikarenakan kebutuhan khusus itu kan bagi guru-guru yang berada di sekolah negeri kan. Maka dapat dikatakan di sini optimis kita bisa lulus 100%, teman-teman. Kemudian untuk yang pelamar kebutuhan umum itu cara melihatnya itu bagaimana? Tentunya di sini dari kondisi jumlah pelamar kebutuhan khusus ini yang juga menentukan untuk pelamar kebutuhan umum itu bisa lanjut pendaftaran ataukah tidak. Sebagai contohnya di sini untuk PAI dikarenakan yang pelamar kebutuhan khusus hanya 55, kemudian formasi jumlahnya 82, sehingga di sini masih ada yang bisa mendaftarkan untuk yang teman-teman dari kebutuhan umum. Nah, selanjutnya di sini juga tentunya Pemda itu mengumumkan juga yaitu untuk jumlah kebutuhan itu berapa, jumlah pendaftar itu berapa. Namun di sini kurang spesifik ya. Artinya dari jumlah pendaftar ini untuk pengkategoriannya itu dari khususnya berapa, umumnya berapa. Terkadang dari Pemda itu memberikan pengumuman itu berbeda antara satu daerah dengan yang lain. Ada yang dirinci per kategorinya, ada yang hanya globalan saja, teman-teman. Nah, ini untuk cara mengetahuinya adalah yang seperti itu. Nah, selanjutnya sesuai dengan pertanyaan tadi, kalau misalkan di sini jumlah pelamar ya, jumlah pelamar kebutuhan khusus dan umum di sini ternyata lebih banyak formasinya. Misalkan di sini katakanlah kita ambil salah satu contoh yaitu untuk guru matematika. Nah, untuk guru matematika contohnya di sini adalah jumlah formasi guru matematika 30. Kemudian untuk total pendaftar baik itu kebutuhan khusus maupun juga pelamar kebutuhan umum ini hanya ada 15. Apakah di sini nanti seluruh guru honorer jumlahnya 15 yang terdiri dari pelamar prioritas 2, kemudian guru non ASN 10, lulusan PPG 1, kemudian guru honor negeri 1, kemudian umum dari swasta 1, apakah 15 ini nanti bisa lulus semua pada seleksi P3K guru tahun 2023? Tentunya di sini nanti untuk penentu kelulusannya itu nanti seluruhnya akan mengikuti mekanisme seleksinya masing-masing, teman-teman. Jadi untuk pelamar kebutuhan khusus ini dapat dikatakan kalau kondisinya seperti ini optimis bisa lulus 100% ya kalau menurut saya ini. Namun kalau misalkan teman-teman pelamar kebutuhan umum, misalkan di sini adalah dari lulusan PPG 1, kemudian dari guru honor negeri 1, kemudian guru swasta 1, apakah 3 orang nanti akan bisa lulus semuanya? Nah, di sini kita mulai dari yang penempatan ya. Untuk yang dua ini optimis lulus. Mengapa demikian? Dikarenakan pelamar prioritas itu tidak mengikuti seleksi apapun.
Mereka hanya mendaftar, kemudian resume, kemudian seleksi administrasi mereka nggak ikut, kemudian seleksi kompetensi nggak ikut, mereka langsung ditempatkan, dan mereka itu urutan penempatan yang pertama. Jadi inilah lulus. Kemudian yang guru non ASN, apakah mereka 10 ini optimis lulus? Ini adalah kalau menurut saya ini optimis lulus. Mengapa demikian? Asalkan teman-teman guru non ASN ini lulus seleksi administrasi, maka mereka ikut seleksi kompetensi. Dan tentunya kita ingat untuk seleksi kompetensi bagi teman-teman pelamar kebutuhan khusus THK 2 dan juga pelamar kebutuhan khusus yaitu guru non ASN sekolah negeri dan juga THK 2, meskipun mereka mengikuti seleksi kompetensi ini tidak ada passing grade-nya. Artinya teman-teman di sini tidak ada passing grade-nya. Nyatanya di sini teman-teman hanya memerlukan peringkat terbaik ya, peringkat terbaik dan juga terdapat kuota formasi. Sama juga dengan guru honorer ini juga demikian, yaitu peringkat terbaik dan juga terdapat kuota formasi. Tentunya untuk 10 orang ini adalah memenuhi semuanya. Peringkat terbaik mereka memenuhi semuanya. Mengapa demikian? Dikarenakan formasinya ini lebih banyak. Jadi kalau misalkan di peringkat itu mungkin hanya untuk penempatan saja. Namun kalau misalkan kita di sekolah induknya itu terdapat kebutuhan, otomatis kita akan ditempatkan di sekolah kita. Kalau misalkan di sekolah kita nggak ada kebutuhan, kita ditempatkan pada sekolah yang lain. Namun berbeda halnya dengan teman-teman yang pelamar umum dari lulusan PPG, guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun dan swasta. Ini adalah mereka 3 orang ini meskipun formasinya itu lebih banyak ya, sisanya itu daripada jumlah pelamar. Tentunya di sini dari 3 orang ini untuk mereka lulus itu ada syaratnya. Yang pertama, mereka harus lulus passing grade dulu. Nah, kalau misalkan lulusan PPG ini kan sudah punya serdik ya, atau mungkin juga ini juga sudah punya, apakah mereka otomatis lulus? Nah, tentunya kita ingat untuk seleksi kompetensi itu terdiri dari kompetensi teknis, sosiokultural dan manajerial dan juga wawancara. Nah, tentunya di sini nanti untuk passing grade yang dimaksud itulah seluruhnya harus lulus passing grade. Kalau misalkan dari kompetensi teknis, dari afirmasi serdik kan langsung 100% ya, ini kita otomatis lulus. Kalau misalkan teman-teman dari menenso dan juga wawancara itu lulus passing grade ya, nanti otomatis lulus. Kalau misalkan belum lulus satu saja dari subkompetensi maka belum bisa lulus. Jadi syarat utama untuk pelamar umum ini nanti bisa lulus meskipun formasinya lebih banyak, ini adalah harus lulus passing grade dulu. Kemudian untuk peringkat terbaik ini tentunya tidak berlaku dikarenakan formasinya lebih banyak daripada pelamar. Kemudian kuota formasi itu pun juga demikian, dikarenakan apa? Formasi yang tersisa itu lebih banyak daripada jumlah pendaftarnya, teman-teman. Dan kemudian untuk pengumuman final di nanti kita tunggu, yaitu pengumuman penempatan itu dari seluruh kategori pelamar mulai dari tanggal 6 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023. Nah, itu adalah teman-teman untuk gambarannya. Semoga bisa sedikit membantu dan juga memberikan penyemangat ya untuk kita. Dan saya turut berdoa semoga teman-teman seluruh kategori pelamar ini bisa lulus semuanya di P3K Guru tahun 2023 ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.